sekarang kita akan belajar untuk mengukur panjang menggunakan penggaris ya. Kita punya satu soal di sini. Manakah yang menunjukkan cara mengukur panjang persegi panjang yang benar? Jadi kita punya 3 pilihan. Kita lihat adik-adik di pilihan yang pertama ada sebuah persegi panjang di mana diukur dengan penggaris. Dua penggaris ini mengukur persegi panjang dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggaris yang ini nih adik-adik lihat ya ada 2 penggaris. Dan penggaris yang ini mengukur dari awal persegi panjang sampai ke tengah. Dan disambung dengan penggaris yang lainnya yang mengukur dari bagian tengah sampai akhir persegi panjang yang ada. Jadi pilihan yang pertama ini merupakan pilihan yang paling benar loh adik-adik. Kita periksa dulu deh ya. Dari pilihan yang kedua kita lihat di sini. Ada sebuah persegi panjang dan 2 penggaris yang mengukurnya. Di sini 2 penggaris tersebut mengukur persegi panjang namun ada jarak antara penggarisnya. Jadi ini bukanlah pilihan yang tepat karena penggarisnya itu melebihi dari panjang persegi panjang yang ada ya. Lalu bagaimana dengan pilihan yang ketiga? Kita lihat di sini, persegi panjangnya masih sama. Lalu 2 penggaris mengukur persegi panjang namun tumpang tindih. Jadi ia tidak mengukur dari awal sampai akhir persegi panjang yang ada. Kita coba soal selanjutnya yuk. Manakah yang menunjukkan cara mengukur penghapus yang benar? Pilihan yang pertama kita lihat nih. 2 penggaris mengukur penghapus namun tumpang tindih. Jadi masih ada jeda atau jarak dari akhir penggaris yang tidak mengukur penghapus dengan benar karena ia saling menindih di tengah-tengah ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? 2 penggaris mengukur penghapus namun ada jarak. Nah, jadi ia tidak mengukur dengan cara yang benar. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga di sini? 2 penggaris mengukur penghapus dari sisi ke sisi. Jadi kita lihat penggarisnya itu mengukur dari awal sampai akhir penghapus. Dan tidak ada jarak di antara mereka ataupun tumpang tindih. Jadi pilihan yang ketiga merupakan pilihan yang paling tepat. Kita coba yuk soal selanjutnya. Berapakah panjang lantai bank di bawah ini dalam meter? Gerakan atau pindahkan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Yang ditanyakan lantai bank. Berarti kita akan ukur bagian bawahnya ya. Seperti ini nih. Kita gerakan, kita pindahkan nih. Mulai dari awal lantai bank. Lalu kita lihat berapa meter ya sampai ke akhir lantai bank. Di sini di penggarisnya di bagian ujung kiri atas ada M yang artinya itu satuan meter. Atau mulai dari 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 meter. Berarti panjang dari lantai bank tersebut adalah 4 meter. Kita coba soal lagi ya. Berapakah panjang lapangan rumah Maria dalam meter? Lagi-lagi kita akan pindahkan penggaris ke sini nih adik-adik. Kita tempelkan ujung penggaris ke bagian awal dari lapangan, lalu kita hitung deh panjangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 meter. Jadi panjang lapangan rumah Maria itu sama dengan 8 meter. Ternyata mudah ya adik-adik ya. Yuk kita coba soal yang lain. Berapakah panjang baki kue cookies dalam sentimeter? Yang ditanya adalah panjang baki. Jadi kita harus mengukur sisi yang paling panjang ya adik-adik. Bukan sisi yang satunya yang ke atas yang lebih pendek. Kita akan pakai sisi yang paling panjang. Kita pindahkan ya. Lalu kita tinggal hitung deh. Berapa panjangnya? Kita tempelkan di sini. Jadi bagian paling pinggir kiri penggaris berada di awal baki. Lalu kita lihat ia berakhir di angka berapa? Ternyata di angka 8. Jadi jawaban kita adalah panjang baki kue cookies dalam sentimeter adalah 8 cm. Sampai di sini mudah bukan adik-adik? Adik-adik, di video kali ini kita akan mengukur objek menggunakan 2 satuan unit yang berbeda ya. Di sini kita sudah punya sebuah gambar persegi panjang. Jadi gunakanlah untuk mengukur garis yang berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada dan penggaris sentimeter.
Nah, adik-adik, seperti yang kita dapat lihat, persegi panjang ini panjangnya sama seperti garis yang berwarna hijau ya. Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah 1 persegi panjang yang ada. Sedangkan bila kita menggunakan penggaris sentimeter, panjang dari garis hijau ini adalah 6 cm. Jadi yang kita tahu bahwa panjang dari persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dari penggaris sentimeter adik-adik. Dari 1 cm tentu saja persegi panjang tersebut lebih panjang ya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang untuk kita mengukur garis yang ada. Tentu saja lebih sedikit ya, karena garis tersebut panjangnya hanya 1 panjang dari persegi panjang, sedangkan membutuhkan 6 cm. Jadi ia membutuhkan lebih sedikit persegi panjang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masih punya sebuah persegi panjang di sini ya. Jadi mari kita ukur garis yang berwarna biru menggunakan persegi panjang dan penggaris sentimeter. Kita lihat panjang dari garis biru ini adalah 2 persegi panjang ya. Dan panjang dari garis biru ini juga sama dengan 4 cm. Jadi panjang dari setiap persegi panjang itu lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 1 cm? Jawabannya lebih panjang ya, karena setiap persegi panjang itu panjangnya 2 cm, lebih panjang dari 1 cm. Jadi, kita membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit persegi panjang dibandingkan cm untuk mengukur garisnya adik-adik. Iya, lebih sedikit dong ya, karena kita lihat hanya butuh 2 persegi panjang. Jika kita ukur dalam cm membutuhkan 4. Oke, sekarang kita lanjut masih ke soal selanjutnya ya adik-adik, masih sama idenya nih. Sebuah persegi panjang kita akan ukur 1 garis berwarna hijau menggunakan persegi panjang yang ada. Panjang dari garis hijau ini adalah 4 persegi panjang. Dan dalam sentimeter panjangnya adalah 7 cm. Jadi panjang dari persegi panjang lebih panjang dibandingkan 1 cm ya. Jadi kesimpulannya juga, kita memerlukan lebih sedikit persegi panjang dibandingkan sentimeter untuk mengukur garis yang ada. Garis yang dia gambar kira-kira seperti ini ya. Panjangnya 72 cm dari sini ke sini. Lalu, Dom menggambar garis lagi menggunakan kapur berwarna pink yang panjangnya 14 cm lebih panjang dari garis biru. Jadi, garis pink ini panjangnya 14 cm lebih panjang dari garis biru. Jadi ya kira-kira gambarnya kayak gini ya. Dari sini ke sini panjangnya sama dengan garis biru, 72 cm. Tapi ada tambahan panjang 14 cm di sini. Pertanyaannya, berapa panjang garis pink yang digambar Dom? Jadi di sini tinggal kita tambahkan saja 72 ditambah 14. 72 tambah 14. 2 satuan tambah 4 satuan sama dengan 6 satuan. Lalu 70-an ditambah 1 puluhan sama dengan 8 puluhan. Jadi panjang garis pink adalah 86 cm. Kita coba soal yang lain yuk. Diketahui panjang kabel di jembatan Ampera adalah 33 meter. Kabel kedua lebih panjang 13 meter dari kabel pertama. Berapa total panjang kedua kabel itu bila digabung? Jadi di sini kita tidak hanya diminta untuk mencari panjang kabel kedua seperti soal yang tadi tuh. Sekarang kita harus tahu berapa total panjang kedua kabel tersebut. Kabel pertama panjangnya 33 meter. Kabel kedua lebih panjang 13 meter dari kabel pertama. Kita gambar seperti ini. Panjang kabel kedua ini berarti 33 meter ditambah dengan 13 meter. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti panjang kabel kedua adalah 46 meter. Soalnya tidak hanya menanyakan berapa panjang kabel kedua nih, tapi berapa panjang kedua kabel bila digabung. Kalau kita gabungkan seperti ini, kabel pertama dan kabel kedua. Kalau yang ini 33 meter, lalu yang ini 46 meter, berarti kita harus menjumlahkan keduanya untuk tahu berapa panjang kedua kabel bila digabung. Jadi 33 ditambah 46. 3 satuan ditambah 6 satuan sama dengan 9 satuan.
Lalu 30-an ditambah 40-an sama dengan 70-an. Berarti jumlah panjang keseluruhan kedua kabel adalah 79 meter. Kita kerjain satu soal lagi ya. Ronaldo punya syal yang panjangnya 36 cm. Kita gambar dulu ya syalnya. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Yang penting panjangnya 36 cm. Tapi Ronaldo memotong syalnya. Jadi sekarang syalnya panjangnya tinggal 19 cm nih. Setelah dipotong, syalnya jadi seperti ini ya kira-kira. Nih, gambarnya seperti ini. Tapi yang ini panjangnya cuma 19 cm. Pertanyaannya, berapa senti yang dipotong oleh Ronaldo? Panjang yang dipotong itu berarti perbedaan antara 36 cm dan 19 cm. Jadi Ronaldo memotong sebanyak ini nih. Di sini supaya panjang syalnya jadi 19 cm. Nah, berapa sentimeter panjang yang dia potong? Tinggal kita kurangi 36 dikurangi 19. Itulah perbedaan antara 36 dan 19. Jadi 36 dikurangi 19. 6 satuan dikurangi 9 satuan. Karena 6 lebih kecil dari 9, kita lakukan pengelompokan ulang ya. Kita ambil 10 dari sini, jadi 30-an, jadi 20-an. Kalau kita tambahkan 10 itu ke bagian satuan, ini jadinya 16 satuan. Jadi 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi Ronaldo memotong 17 cm syalnya. Dia punya 36 cm syal, lalu dia potong 17 cm, berarti tinggal 19 cm. Nah, mengerti kan adik-adik? Kan dari garis yang paling panjang ke paling pendek. Letakkan garis yang paling panjang ke paling atas. Siapa yang tahu mana garis yang paling panjang? Betul, garis yang paling bawah ini yang paling panjang. Kita pindah ke atas ya garisnya. Kita harus mengurutkan dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Jadi yang paling panjang di sebelah atas, yang paling pendek ada di bawah. Lalu yang panjangnya sedang kita taruh tengah ya. Nah, seperti ini nih. Yang paling atas yang paling panjang. Yang di tengah yang panjangnya sedang. Dan yang paling bawah, yang paling pendek. Kita ke soal selanjutnya ya. Mana yang lebih tinggi atau lebih pendek? Kita lihat yang paus dulu yuk. Kira-kira paus ini lebih tinggi atau lebih pendek ya dari 3 kotak yang ada di sampingnya itu? Betul, jawabannya lebih tinggi dari 3 kotak. Terus kalau tupainya gimana? Lebih tinggi atau lebih pendek ya? Hebat! Tupai ini lebih pendek dari 3 kotak yang ada di sampingnya. Nah, sekarang paus yang tadi itu lebih tinggi atau lebih pendek dari tupainya ya? Paus lebih tinggi dari tupai. Kok bisa? Karena paus lebih tinggi dari 3 kotak yang ada di sampingnya tadi. Sedangkan kalau tupai kan lebih pendek dari 3 kotak yang tadi. Ya kan? Jadi udah pasti kalau pausnya lebih tinggi dari tupainya. Kita lihat soal yang lain ya. Mana yang lebih tinggi atau lebih pendek? Cookies ini lebih pendek dari 5 kotak. Terus kalau es krimnya gimana? Ya, es krimnya lebih tinggi dari 5 kotak. Kalau gitu, kue cookiesnya lebih tinggi atau lebih pendek ya dari es krimnya? Betul, kue cookies lebih pendek daripada es krimnya. Satu soal lagi ya, mana yang lebih tinggi atau lebih pendek? Penguin ini lebih tinggi atau lebih pendek, hayo? Betul, penguin ini lebih tinggi dari 4 kotak. Kalau begitu, kura-kuranya lebih pendek dari 4 kotak. Hayo, penguinnya lebih tinggi atau lebih pendek ya dari kura? Mulia, ada yang bisa saya bantu? Iya nih, saya lagi bingung. Saya diminta untuk membangun sebuah patung emas di mana tingginya harus sama dengan 4 kotak yang ada nih. Bagaimana ya caranya? Oh, tenang saja Yang Mulia. Yuk, saya bantu kali ini. Tadi saya sudah coba, tapi ternyata ia cuman butuh 1, 2, 3. Ya, Yang Mulia. Coba Yang Mulia perhatikan baik-baik.
Apa benar cuma 3 kotak? Yang mulia menyusun kotak tersebut dari satu kotak ke kotak lainnya itu masih ada jaraknya. Padahal kalau kita mau mengukur tinggi dari patung emas tersebut tidak boleh ada jarak lagi yang mulia antara kotak satu dan kotak lainnya. Itulah cara mengukur yang tepat. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan coba ya sekali lagi. Tidak boleh ada jarak ya di antara kotaknya. Iya, benar yang mulia. Tidak boleh ada jarak ya di antara kotaknya. Coba saya akan ukur lagi kali ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelebihan kali ini. Nah, yang mulia. Maaf ya, kali ini yang mulia mengukur kotaknya itu tidak mulai dari bagian patung yang paling bawah. Dan lihat, kotaknya yang di atas melebihi dari patungnya yang mulia. Jadi, yang mulia coba sekali lagi. Tapi kali ini, mulailah dari bagian paling bawah patung, yaitu di sini. Dan nanti selesai menghitung di bagian atas patung. Jadi mulai dari bagian paling bawah patung dan selesai di bagian paling atas patung seperti ini. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Baiklah, saya akan coba deh sekali lagi nih. Nih, tidak ada jarak ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata tepat 4 ya. Ternyata tinggi patungnya yang mulia itu sudah benar. Sama dengan 4 kotak yang sama besar yang disusun. Jadi, yang mulia, Kita akan belajar bagaimana cara membaca durasi jam. Siap-siap ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, udah ada gambar 4 jam analog ya. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri atas dulu ya. Di sini ada 2 jarum yang bisa bantu kita untuk membaca jam. Yang pertama adalah jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek yang menunjukkan jam. Sekarang di jam ini kalian lihat jarum panjangnya kan menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendeknya ke angka 1. Berarti jam ini menunjukkan jam 1. Kita bisa nulisnya kayak gini nih. Jam 01.00 atau sama aja jam 1. Sekarang kita lihat jam yang sebelah kanan yang warna oranye atau merah itu ya. Di sini kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 3. Berarti jam ini menunjukkan jam 3 tepat atau kita tulisnya jam 03.00. Sekarang kita mau hitung nih dari jam 1 tepat sampai ke jam 3 tepat itu berapa lama sih? Nah, caranya adalah kita menghitung berapa kali sih jam itu loncatnya. Sekarang gini, kita mulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 ke angka 3. Kita lihat loncat berapa kali. 1, 2. Nah, karena tadi dari jam 1 ke jam 3 itu loncatnya 2 kali. Berarti dari jam 1 ke jam 3 memiliki durasi selama 2 jam. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lihat lagi yuk jamnya. Sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri bawah, yang warna hijau dan yang warna ungu. Kita lihat di jam yang hijau dulu ya, yang di bawah. Jarum panjangnya kan menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya nunjukin angka 11. Berarti jam ini menunjukkan jam 11. Kita tulis ya, 11.00. Sekarang kita lihat jam yang warna ungu. Jam yang warna ungu, jarum panjangnya di angka 12. Dan jarum yang pendeknya di angka 4. Berarti jam yang warna ungu ini menunjukkan jam 4. Kita tulis ya, jam 4.00. Nah, sekarang kita mau hitung. Dari jam 11 ke jam 4 itu berapa lama sih? Kita mulai dari angka 11 kan, karena jarum pendeknya yang sebelah kiri mulai dari jam 11. Kita mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi dari jam 11 sampai jam 4 durasinya adalah selama 5 jam. Nah, kayak gitu tuh cara menghitung